Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan selanjutnya, kita masih membahas tentang bagaimana cara membaca rangkaian dan wiring diagram. Yang membedakan di sini kita menggunakan rangkaian N ya. N. Ya. Oke, sebelum masuk pembahasan, kita harus mengetahui komponen-komponen digunakan. Untuk komponen kayaknya sama seperti pertemuan sebelumnya. Di sini yang membedakan hanya menambahkan satu buah push bottom NO ya, satu buah push bottom NO. Oke, kita langsung aja masuk ke bagaimana cara membaca rangkaiannya. Nah, pertama-tama di sini dalam MCB kalau belum kita on kan, dia tidak ada yang terjadi karena sumber belum mendapatkan tegangan ya. Kita coba on kan MCB. Di sini red lamp langsung menyala. Kenapa demikian? Karena pada saat MCB on, ini kan dia masuk ke NC ya. NC langsung keluar, ESNC, Tor NC, PB0 NC. Nah, di sini yang NC ada hanya di K1 yang ini ya. Maka tegangan langsung keluar, red lamp langsung menyala. Nah, ini menandakan rangkaian tersebut standby. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah untuk mengonkan rangkaian. Untuk mengonkan rangkaian adalah menggunakan push bottom NO. Di sini ada dua push bottom NO. Ya. Kita coba satu-satu. PB1 saya tekan. Nggak ada yang terjadi ya. PB1 saya tekan nggak ada yang terjadi. Kenapa nggak ada yang terjadi? Dikarenakan tegangan kan masuk ke PB1 nih, ada tegangan di titik atas. Titik keluaran pada saat saya tekan ada. Dia masuk ke PB2. Di titik atas berarti ada tegangan, tapi titik keluaran nggak ada karena PB2 itu adalah NO. Ya. Dan sebaliknya saya tekan PB2. Nggak ada yang terjadi juga. Kenapa? Karena titik masukannya dari PB2 nggak ada tegangan. Karena ini belum ditekan. Ya. Jadi gimana cara rangkaian tersebut bisa bekerja? Yaitu dengan menekan PB1. Di sini ada tegangan berarti ya. Saya tekan juga PB2. Nah, rangkaian baru bekerja. Pada saat konduktor bekerja, titik bantunya yang NC jadi NO, yang NO jadi NC. Otomatis yang ini tadinya NO jadi NC, yang ini tadinya NO jadi NC, yang ini NC jadi NO ya. Saya lepas push bottomnya, masih tetap mengunci karena ini untuk pengunci. Ya, yang ini green line menyala menandakan rangkaian sedang running, red lamp mati ya. Oke, selanjutnya adalah jika terjadi trip, misalnya terjadi trip pada motor ya. Nah, Tor bekerja. Ya, pada saat Tor bekerja dia akan memutus semua rangkaian nih. Ya. Kalau dia karena NC ini pada saat bekerja jadi NO. Nah, sedangkan NO-nya saat bekerja jadi NC. Ya kan di sini kan lihat titik masukan NO, dia dapat sumber ya dari tegangan langsung dari MCB itu ya. Nah, makanya pada saat Tor ini bekerja, maka akan mengalihkan tegangan ke lampu yellow ya. Yang menandakan tadi saya bilang apa? Motor sedang keadaan emergency atau trip atau overload ya. Oke. Untuk ES sama fungsinya ya. Nah, misal ya dalam keadaan uh, rangkaian bekerja contoh. Ya. Nah, terjadi kecelakaan. Nah, otomatis saya tekan emergency switch. Nah, pada saat saya tekan emergency switch, nih kan dia kan ngambil sumber dari NC-nya ya. Pada putus semua rangkaian. Karena yang NC jadi NO. Nah, yang NO jadi NC yang akan mengalihkan tegangan ke lampu yellow. Oke, kita langsung masuk ke wiring diagram. Nah, di sini yang membedakan wiring diagram dengan pertemuan pertama, di sini saya menggunakan push bottom-nya yang push bottom mempunyai titik NC dan NO-nya. Ya, di sini ada semua. Ya, supaya tidak terlalu nanti jadi kalian pada saat menemukan push bottom yang mempunyai titik NC dan NO tidak terlalu bingung ya. Oke, kita langsung masuk. Nah, di sini adalah kita harus menentukan dulu nih. Kita lihat di sini. Ini PB0 adalah NC, PB1 adalah NO, ini NO. Ya, PB2-nya. Berarti yang PB0 ini yang kita pakai depan ya, karena di NC. Nah, PB1 dan PB2 yang kita pakai adalah belakang, karena NO ya. Oke, kita langsung. Nah, dari sini, lihat di sini dari tegangan masuk ke MCB ya. Dari tegangan masuk ke MCB.
Oke, dari tegangan masuk ke MCB. Nah, dari keluaran MCB, kita lurus mengerjakan dulu ya, lurus, nggak usah belok-belok. Dari MCB masuk ke ES. Ya, NC ya, yang NC ya, yang NC. Titik masukan. ES, NC, titik masukan. Dari titik keluaran ES masuk ke TOR ya, titik masukan yang NC. Keluaran juga NC, jangan ngambil dari NO ya. Oke. Dari titik keluaran TOR yang NC-nya masuk ke PB0. NC ya, PB0 ya. Berarti yang depan kan kita pakai ya. C. Dari titik keluaran PB0 masuk ke PB1 NO. Berarti titik keluaran PB0 kan NC ini yang depan ya. Masuk ke PB1 NO katanya. Berarti yang titik masukan PB1 yang NO-nya yang belakang ya. Belakang. Jangan sampai salah di sini. Ya, di sini langsung masuk dari PB1 keluaran NO masuk ke PB1 masukan NO. Berarti ini yang belakang lagi kan, yang belakang masuk ke PB2 ya, yang belakang juga karena NO yang dipakai ya. Dari PB2 keluaran NO ya, NO berarti masuk ke A1 ini ya, A1. Masuk ke A1. Nah, di sini mungkin kalau untuk netral kan kelihatan ya. Dari netral K2, lampu-lampu semua dapat netral ya. Ya kita amanin aja dulu ya. Netral kita sambungkan semua ya. Netral. Ya, ini netralnya di bawah ya. Netral. Kenapa kita sambungkan aja semua ya mungkin antisipasi ya supaya jangan sampai nanti pada saat pemasangan ada yang terhubung antara netral sama tegangan ya. Karena kalau terhubung udah pasti meleduk ya. Ya mungkin selanjutnya ya supaya tidak terjadi terhubung antara tegangan dan netral untuk kabel harus sesuai standar ya. Misalkan kabel pasanya kita memakai warna hitam. Berarti kabel netral adalah biru ya. Kalau untuk pasang setelah mau pakai hitam, merah ya. Itu tergantung dari keinginan masing-masing, tapi yang pasti untuk netral di sini kita harus menggunakan warna biru ya. Oke, sekarang langsung. Ini dulu kita selesaikan. Ini nah, lihat di sini ini adalah nomornya kan 1314 ya. Ini 1314. Yang ini 4344, yang ini 2122. Nah, anggaplah yang ini saya bilang ini 1314 ya. Anggaplah ini 1314. Nah, ini 13 dia ke kiri kerjanya ya, jangan ke kanan. Lihat dia ke 13 ke kiri. Dia jatuh di tengah-tengah antara PB0.2 dan PB1.1. Atau PB0 titik keluaran, PB1 titik masukan. Berarti ini kabel ya kan? Nih. Nah, pada saat pemasangan kita boleh sambung di PB1 titik masukan atau PB0 titik keluaran. Ya, setelah mau yang mana? Ya, di sini karena di rangkaian mungkin kita cuma bisa masuk di sini. Kalau di sini kelihatannya kayak disambung ya, tapi sebenarnya jangan disambung ya. Jadi seharusnya adalah boleh masuk ke di sini. Jadi di sini mungkin ada dua kabel ya, atau ke sini setelah keinginannya mau di mana. Nah, di sini 14 jatuh di tengah-tengah antara PB2 keluaran dan A1. Berarti kan kabelnya ini ya. Kabel ini 14. Nah, kalau jadi setelah mau nyambung di A1-nya, mau dihubungkan ke PB2 keluaran, setelah mau yang mana. Contoh saya di sini saya pengennya ke nah, ini ya. Saya pengennya ke PB2 keluaran. Ya. Oke, lanjut di sini. Nah, ini 43. 43 kita lihat terdekat adalah ke 13. Ini paling dekat. Berarti 43 ke 13. Nah, ini 43 ke 13 terdekat ya. Empat ke lampu satu. Lampu satu adalah green line ya.
Oke, langsung. 21 terdekat adalah ke 43 ya. 21 ini terdekat ke 43. Jadi seharusnya ke sini ya, ada 2 kabel jadi 43 ya. Kalau dia ke 21 ke 13, kalau ini tadi ngambil dari 13, berarti 13 nggak ngelebihin, bisa sampai 3 kabel. Ya, jadi seharusnya ke 43 kan terdekat. Tapi karena ini di rangkaian ya udah kita taruh di sini aja di atasnya ya. Tapi sebenarnya nggak boleh disambung ya ini ya. Ini kan kabelnya dia jatuhnya ke 43 ya. Jadi sebenarnya boleh masuk. Jadi masuknya ke sini ya, 43 seharusnya ada 2 kabel. Nah, dua-duanya masuk ke L2 ya. Oke, langsung. Ya, lanjut kita masuk ke ini ES yang NO-nya ngambil dari MCB. ES yang NO ini ya, titik atas ngambil dari MCB. Keluarannya masuk ke lampu. Keluarannya ya, masuk ke lampu yellow. Nah, Tor titik NO-nya ngambil dari masukan ES yang NO ya. Masukkan ES yang NO. Kalau nggak dari MCB lagi atau dari sini ya boleh aja nih ya. Pokoknya intinya di satu jalur ini ya. Boleh ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini. Pokoknya di sini. Ya, jadi contoh kita mana tadi ini ya. Titik masukannya berarti kan ngambil dari sumbernya ya. Oke. Nah, titik keluarannya dia masuk ke L3 atau keluaran ES NO-nya ya. Nah, jadi contoh saya sambung sini aja deh. Oke. Nah, selanjut kita apa lagi sekarang yang belum? Ya, adalah tinggal motornya sebenarnya yang belum. Ya motor karena ini masih motornya adalah hanya starting aja ya. Berarti kan hanya dari RFT ke MCB 3 pas. Ya, dari MCB 3 pas masuk ke kontaktor. Nah, dari kontaktor masuk ke tor ya. Nah, dari tor masuk ke motor. Oke. Sudah beres. Nah, coba kalau kita cek aja ya, kita coba running untuk yang wiring diagramnya. Ya, MCB saya on kan, ya lampu red lamp langsung menyala. Kalau ES atau tor saya tekan emergency, ya dalam keadaan emergency yellow menyala. Dalam keadaan trip motornya, ya benar ya yellow menyala. Nah, nggak ada yang terjadi ya pada saat mereka lagi trip. Tuh ya, oh error, nggak mau ya, karena error. Oke, kita ulang lagi. Nah, sekarang berarti kita coba running. Nah, ini tadi kalau hanya satu nggak bisa ya. Nah, nggak bisa ya, berarti harus dua-duanya ditekan. MCB. Ya. Nah, ini tetap mengunci ya. Tetap mengunci. Coba tadi ulang ya, ulang-ulang. MCB saya on kan, standby ya. Ini saya tekan satu. Ya, nggak bisa ya. Nah, ini harus ditekan secara bersamaan.
Nah, ditekan secara bersamaan, running, motor bekerja. Ya, lampu green line menyala, dia tetap mengunci ya, saya lepas tuh ya, tetap mengunci. Ya, matiin rangkaian dari mana? Dari PB0 ya, mematikan rangkaian. Kita tekan PB0 atau PBNC untuk mematikan rangkaian. Ya, tekan PB0 atau PBNC untuk memutus semua rangkaian ya. Memutus semua rangkaian. Pada saat putus, semua rangkaian putus, saya lepas, maka red lamp akan menyala kembali ya. Red lamp akan menyala kembali. Ya, oke, demikian untuk penjelasan saya. Mungkin di video selanjutnya nanti kita ngebahas tentang rangkaian forward reverse dengan motornya yang berbeda, nanti putar balik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.